luar biasa. Sungguh sukacita, sungguh bersyukur karena saya boleh hadir di tempat ini bertemu dengan ibu bapak, saudari-saudara, dan saya boleh melayani di sini. Ini kedua kali saya beribadah pagi jam 6 selama saya proses bimbingan di Salatiga. Karenanya ibu bapak dan saudari-saudara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Semoga perkenalannya singkat saja. Saya Yunita Sekar Cahyaningya. Saya justru senang kalau ibu bapak, saudara-saudara bisa memanggil saya dengan sebutan Mbak Sekar saja. Karena saya baru lulus tahun lalu dari STB Jakarta. Saya lahir di Jakarta, besar juga di Jakarta. Saya tidak pernah membayangkan kalau saya menjadi bagian dari kota Salatiga. Ibu bapak dan saudara-saudara, meskipun saya lahir, saya besar di Jakarta, sebenarnya saya kecipratan Jawa dari orang tua saya. Sedikit kecipratan. Saya lahir dari keluarga Jawa karena bapak dari Jogja, ibu dari Surabaya. Tapi karena dari kecil dan sampai besar kemarin ada di Jakarta, saya tidak fasih berbahasa Jawa. Jadi saya bersyukur karena hari ini diminta oleh GKJ Kanakabelan berbahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Jawa persiapannya harus hampir sebulan sepertinya, butuh latihan yang ekstra. Saya sebelumnya bekerja di GKJ Ebenezer, ibu bapak dan saudara-saudara di Jakarta Selatan. Tapi saya sudah atestasi di GKJ Sidomukti karena saya saat ini melayani sebagai calon pendeta di GKJ Sidomukti. Yang akan ujian di bulan September nanti bersama dengan dua teman seperjuangan saya, Mbak Anti dari GKJ Karangalir dan Mas Tony dari Menara Kasih. Saya mohon dukungan doa untuk kami bertiga supaya proses ujiannya boleh berjalan dengan lancar, persiapannya boleh lancar, dan nanti Tuhan mengizinkan kita untuk berpelayanan. Boleh ibu bapak dan saudara-saudara? Terima kasih banyak. Bagaimana perasaan kita setelah 1 minggu merayakan kemerdekaan, ibu bapak dan saudara-saudara? Minggu lalu kita merayakan 17-an. Ada yang capek, ada yang sukacita karena itu lomba-lomba. Oh, nggak ada lomba ya di lingkungan ini? Oh, ada. Sukacita semua? Sukacita. Apakah ada yang saat ini merasakan kesedihan atau menangis karena melihat berita-berita di sosial media dan televisi? Akhir-akhir ini, kemarin, yang lagi ramai, padahal kita baru merayakan kemerdekaan. Lihat bahwa di televisi, di sosial media, banyak orang menyuarakan pendapatnya, turun langsung ke jalan untuk menyuarakan pendapatnya karena ada gejolak yang kita rasakan bersama. Saya rasa itu hal yang menyedihkan ketika kita habis merayakan kemerdekaan yang penuh sukacita, tapi harus melihat situasi bangsa yang saat ini kita rasakan. Karenanya ibu bapak dan saudara-saudara, bulan Agustus ini memperlihatkan kepada kita bahwa perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita belum selesai. Karena kita masih harus berjuang lebih keras sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang percaya. Kita melanjutkan perjuangan demi pertahanan kemerdekaan Indonesia. Kita melanjutkan perjuangan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Pas sekali dengan tema kita hari ini. Saya tentu tidak akan mengulas bagaimana situasi politiknya, karena itu bukan ranah saya, tapi saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri, karena kita tidak mampu menghindari gejolak-gejolak yang ada, tapi kita mampu mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saya mengajak kita melengkapi diri dengan senjata-senjata Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang juga berkaitan dengan yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus teladankan. Apa senjata Allah? Kalau ternyata perjuangan kita belum selesai, perjuangan
Dari mulai mukjizat Tuhan memberi makan 5.000 orang sampai pada Tuhan menyatakan dirinya secara langsung dan mengatakan bahwa Ia adalah roti kehidupan atau roti hidup. Tapi latar belakang dari semua itu, orang banyak mengikuti Tuhan Yesus karena sudah diberikan makanan fisik, bukan karena dia mengenal siapa Yesus, bukan karena mereka mengenal siapa Yesus. Mereka mencari Yesus karena mereka sudah dikenyangkan oleh 5 roti dan 2 ikan pada waktu itu. Roti kehidupan kita tahu bahwa itu adalah sumber kehidupan, sumber energi, sumber kekuatan yang mengenyangkan kita. Itu Tuhan Yesus. Dari peristiwa awal sampai pada akhirnya Tuhan menyatakan diri bahwa Ia adalah roti kehidupan, sebenarnya ada banyak pengikut yang bersama-sama dengannya. Tapi bacaan Injil yang menjadi teks kita pada pagi hari ini ternyata memperlihatkan bahwa orang banyak yang berbondong-bondong itu pergi meninggalkan Tuhan. Jadi tadi dari 12 murid di awal, kemudian dari ribuan orang, terus balik lagi ke 12 orang. Artinya orang banyak itu hanya ingin sesuatu yang memungkinkan perut tanpa mengenal siapa Yesus. 12 murid Yesus pun tidak semua berhati murni, berhati bersih. Di manakah kita? Yang manakah kita? Apakah kita adalah orang-orang yang pergi meninggalkan Yesus? Apakah kita orang-orang yang setia, yang tetap bersama-sama dengan Yesus seperti 12 muridnya? Saya meyakini karena kita orang percaya, kita adalah orang-orang murid-murid yang tetap tinggal bersama Tuhan Yesus, yang mau melanjutkan perjuangan, yang tidak takut kesulitan, yang tidak takut untuk menghadapi penderitaan. Semoga apa yang saya yakini benar. Kita orang percaya, kita ada di kategori yang kedua, yaitu murid-murid yang tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau betul bahwa kita adalah kategori yang demikian, maka kita perlu melanjutkan perjuangan iman kita di dalam Yesus Kristus. Dan itu bukan hal yang mudah. Memikul salib bukan hal yang mudah, bukan hal yang membuat kita merasa aman, membuat kita merasa nyaman, membuat hidup kita enak-enak saja. Karena kita dipanggil untuk menderita sama seperti Yesus. Karena kita diajak oleh Rasul Paulus untuk berperang, melawan penggodaan, melawan pergumulan yang menjadi musuh-musuh kita. Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi segala situasi yang terjadi, segala situasi yang kita alami bersama, terutama terkhusus di negara kita Indonesia ini. Apa yang terjadi di masa kini ternyata juga terjadi di masa lampau ketika jemaat Efesus berada di tengah-tengah kelompok yang ingin menghancurkan, memecah belah kesatuan mereka. Kita ada di situasi yang sama. Kita ada di ambang perpecahan bangsa. Yang perlu kita jaga adalah mempertahankan kesatuan bangsa. Karenanya kita bisa membayangkan apa sih perbedaan perang yang secara duniawi dengan perang yang versi orang percaya seperti kita. Kalau duniawi kita tahu biasanya perang dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan, menguasai beberapa wilayah yang menjadi sasaran. Biasanya dilakukan dengan tindak kekerasan. Tapi kalau perang yang kita lakukan, perang yang versi kita, orang percaya adalah melawan penggodaan duniawi, melawan penggodaan, melawan pergumulan duniawi yang kita hadapi, yang membuat diri kita berada di luar kehendak Kristus, berada di luar jangkauan Kristus, yang tentunya tanpa tindakan kekerasan. Apa yang memperlengkapi diri kita? Senjata-senjata.
topeng dan pedang itu untuk melindungi segala dirinya dari ancaman bahaya dari musuh-musuh yang mereka lawan. Tapi kita, ikat pinggang kita beda dengan perang seperti biasa. Ikat pinggang kita ternyata kebenaran, ibu bapak dan saudara-saudara. Baju kita adalah keadilan yang melindungi kita, membentengi hati kita untuk bertindak. Kasut kita atau sendal kita itu kerelaan hati kita. Perisai kita adalah perisai iman. Iman percaya pada Kristus yang adalah juru selamat. Ketopong itu penutup kepala, pelindung kepala. Punya kita adalah keselamatan. Ada pengharapan akan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Pedang kita yang bisa menembus lawan, menembus musuh-musuh kita, menembus penggodaan kita adalah firman Tuhan. Jadi bayangannya beda, ibu bapak dan saudara-saudara. Perang versi kita adalah melawan segala pergumulan, segala penggodaan yang ada di depan kita. Hasilnya adalah kesiapan diri kita, kekuatan diri kita, kemenangan diri kita sebagai orang percaya atas penggodaan yang kita alami di dunia. Yang tentunya membawa kita pada sikap untuk mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Itu tugas dan panggilan kita, menjaga keutuhan bangsa dengan mementingkan kepentingan bersama, bukan lagi ego masing-masing. Jadi kita bisa lihat dengan jelas, ibu bapak dan saudara-saudara, bahwa perang kita berbeda dengan perang yang dilakukan oleh dunia. Injil Yohanes dan Efesus mengingatkan kita bahwa sebenarnya Tuhan Yesus Kristus telah memberikan teladan kepada kita dengan wujud memberi diri bagi banyak orang. Kita tahu betul bahwa Tuhan dihina, Tuhan ditolak, Tuhan disalibkan sampai mati untuk menebus manusia yang berdosa seperti itu. Dia memberikan nyawanya untuk kepentingan banyak orang karena kasihnya yang luar biasa. Bagaimana dengan kita di masa ini? Kita ada di dalam situasi yang kurang baik, situasi nasional yang kurang baik. Banyak penggodaan yang menghampiri kita, baik secara personal maupun komunal, sebagai gereja, sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita tidak berjuang tanpa senjata-senjata Allah tadi, kita tidak mampu, Bapak dan saudara-saudara, kita tidak bisa menghadapi kehidupan yang keras. Karena senjata-senjata Allah berfungsi untuk menolong kita dalam menghadapi berbagai situasi, berbagai kehidupan kita. Jadi ketika kita ada dalam situasi tertentu, misalnya ada dalam pilihan sulit, mau ikut untuk bergosip, ngerasani tetangga, atau enggak. Pilihan yang enak adalah yang ngerasani tetangga. Banyak orang yang pilih karena memang bergosip itu hal yang menyenangkan. Tapi kalau kita pilih itu, kita lihat dulu apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita pakai senjata-senjata Allah, maka kita bisa melihat, kita mempertimbangkan apakah tindakan yang saya lakukan, apakah ketika saya bergosip adalah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ketika saya bergosip mencerminkan keadilan, terutama bagi tetangga yang kita omongin, yang kita rasani tadi, apakah ketika kita bergosip kita membawa damai sejahtera bagi banyak orang? Apakah ketika kita bergosip kita memberitakan anugerah keselamatan Tuhan? Apakah situasi yang demikian sesuai dengan
tidak bisa kita wujudkan. Padahal salah satu kunci menjaga keutuhan bangsa adalah hidup dengan penuh kerukunan, hidup dengan rukun, termasuk dengan tetangga yang terdekat dengan rumah kita, termasuk dengan sesama warga gereja yang ada di tempat ini. Karenanya saya mengundang kita untuk menggunakan senjata Allah dalam mempertimbangkan segala perasaan, segala pikiran kita, segala tindakan kita. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, pikirkan kembali, pertimbangkan kembali apakah itu sesuai dengan teladan Kristus atau tidak. Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Ingat betul Ibu Bapak dan saudari-saudara, kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang kemerdekaannya harus kita jaga dan kita pertahankan. Perjuangan kita belum selesai, perjuangan kita tidak berhenti pada perayaan 17-an kemarin, pada lomba-lomba tirakat dan masih banyak acara-acara lain. Tapi perjuangan kita akan kita lanjutkan terus-menerus. Perjuangan kita akan kita lanjutkan dengan menjaga kesatuan bangsa. Caranya salah satunya adalah tadi, mulai dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi jelas Ibu Bapak dan saudari-saudara, kita dipanggil untuk tetap bersama Kristus, bukan yang meninggalkan Kristus, tapi tetap ada bersama-sama dengan Kristus, berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kita ada dalam perang yang berbeda dengan dunia, karena perang kita adalah melawan penggodaan dan pergumulan dunia. Kita melawan gosip, kita melawan rasanya orang, kita melawan berkomentar negatif pada para pemimpin dan orang-orang di sekitar kita. Kita melawan hal-hal negatif yang menyenangkan hati kita. Gunakanlah senjata Allah untuk melengkapi diri kita supaya kita siap menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia. Supaya kita kuat untuk menghadapi peperangan yang ada di depan kita. Dan pertimbangkanlah semuanya itu, pertimbangkanlah senjata itu ketika kita hendak melakukan sesuatu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesatuan bangsa, tapi mulai dari lingkungan yang paling dekat, dari lingkungan yang paling kecil. Tetangga di sekitar rumah sampai masyarakat secara luas. Mari semangat Ibu Bapak dan saudari-saudara, karena perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita belum selesai. Tetap semangat.